Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang aliran seni rupa modernisme. Seni rupa modern adalah seni rupa yang tidak terbatas pada suatu tradisi, pakem atau adat suatu daerah untuk mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat, ilmu, dan prinsip-prinsip seni yang lebih maju. Istilah modern sendiri dalam seni rupa dikaitkan dengan seni di mana tradisi masa lalu telah dikesampingkan dalam rangka mengangkat eksperimen demi kemajuan seni. Menurut periodisasinya, seni rupa modern adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorisasikan berbagai karya seni rupa yang dihasilkan pada tahun 1860-an hingga 1970-an. Sejarah seni rupa modern. Di masa lalu, pada masa kekaisaran yang absolut dan masa keemasan agama di barat, seni rupa yang menonjol adalah jenis kesenian yang megah, kolosal, lukisan dinding yang besar dan arsitektur istana, dan gereja yang megah dan mewah. Patung-patung yang dipahat juga memiliki ukuran yang besar dengan material yang tidak murah seperti marmer, sehingga karya tidak mungkin dibuat sendiri secara independen oleh seniman. Hanya seniman dengan koneksi tertentu yang disponsori atau diberi komisi oleh institusi yang mapan, yang karyanya akan diakui oleh publik seni. Sehingga institusi-institusi seperti kerajaan, gereja, dan kaum bangsawan tersebutlah yang mengarahkan kemana arah dunia ini melaju. Hal itu juga membuat karya seni memiliki kepentingan khusus untuk mendukung institusi tersebut. Kebangkitan impresionisme. Asal muasal seni rupa modern. Seniman mulai dapat membebaskan diri dari kerajaan karena mereka tidak hanya memiliki fungsi sebagai tukang lagi, melainkan menjadi individu yang disejajarkan dengan profesional lain. Secara perlahan, terbentuklah kelompok baru dalam masyarakat, yaitu kelompok seniman. Mereka melukis bukan karena ada yang meminta, melainkan karena ingin berkarya, berkesenian untuk perkembangan seni. Di masa itulah dimulai seni rupa modern dalam sejarah yang ditandai dengan isolasi diri dari berbagai institusi dan pihak yang unggul di masanya. Salah satu kelompok seni pionir yang muncul dan berhasil itu adalah para impresionis. Claude Monet adalah tokoh utama dalam aliran impresionisme. Namun sebetulnya tokoh penting yang memulai masa transisi seni rupa modern adalah Edward Manet. Hanya saja saat itu ia menolak untuk menggunakan teknik aliran impresionis yang dianggap aliran seni pertama yang menggunakan modern atau yang bersifat modern. Ia memilih untuk menggunakan tekniknya sendiri yang mirip dengan teknik realisme. Spesifiknya, periode seni rupa modern di barat dimulai dari lukisan milik Edward Manet ini yang berjudul The Genre Célèbre pada tahun 1863. Lukisan tersebut ditolak mentah-mentah oleh institusi seni pemerintah pada saat itu, yaitu The Paris Salon. Teknik lukis Manet ini dinilai kasar, mengacuhkan beberapa detail, serta menggunakan perspektif yang tidak akurat. Selain itu, subjek yang digunakannya juga bersifat kontroversial karena ia melukis tema keseharian yang dianggap tidak indah dan kurang etis. Sementara pada saat itu, para seniman menggunakan subjek yang indah seperti pemandangan, gadis-gadis yang cantik, atau para bangsawan yang menggunakan baju mewah. Ia adalah tokoh penting dari transisi aliran realisme menuju impresionisme, karena salah satu ide dasar impresionisme terlihat dalam lukisannya. Pada akhirnya, ketika publik seni siap untuk menerima perubahan, teknik lukis Manet disanjung sebagai sapuan kuas yang berani dan ekspresif, lebih menunjukkan emosi manusia. Perspektifnya yang sengaja tidak akurat
juga dinilai memberikan nilai lebih pada tata ungkapan lukisan dan menjadi salah satu keunggulan lukisan dibandingkan dengan fotografi. Pemilihan subjeknya juga dianggap tidak mendiskriminasi golongan masyarakat menengah ke bawah sebagai model atau tema lukisannya. Edward Manet sengaja menambahkan sosok pria di bagian cermin bar. Karakter tersebut seharusnya tidak tersorot jika menggunakan perspektif yang akurat. Namun, dengan menambahkan sosok tersebut, karyanya menjadi enigmatik dan memberikan pertanyaan, apakah sosok tersebut sebetulnya ada atau hanya ada di pikiran model wanita tersebut. Berikutnya yaitu ada ciri-ciri seni rupa modern. Yang pertama, tidak terikat pada pakem-pakem tradisi atau budaya. Yang kedua, penjabaran visual lebih ekspresif dan bebas, namun tetap berbasis pada berbagai penemuan filsafat, prinsip-prinsip, dan ilmu yang baru. Yang ketiga, tidak memiliki kepentingan lembaga di luar seni itu sendiri. Yang keempat, ada rasionalitas atau rationality. Lalu yang kelima, mulai dominan bentuk-bentuk yang geometris yang disebabkan oleh pengaruh ilmu geometris. Yang keenam, ornamen-ornamen tradisional mulai ditinggalkan. Yang ketujuh, bersifat universal, di mana ia tidak terpaku pada satu aliran. Yang kedelapan, fungsionalitas mulai diangkat dan dipertanyakan. Lalu yang kesembilan, mengutamakan originalitas. Yang kesepuluh, penguatan dalam konsep dan penuturan ungkapan. Yang ke-11 yaitu bersifat kreatif, selalu mencoba menciptakan sesuatu yang baru. Lalu yang terakhir, berlandaskan seni untuk kepentingan seni itu sendiri. Pada perspektif desain, modernisme memiliki tanda-tanda di antaranya. Yang pertama, bersifat emansipatoris. Modernisme yang mewadahi semua pergerakan seni dalam prinsip kesetaraan. Yang kedua, absolut dalam ide, yaitu penggunaan material yang tidak lazim atau penggunaan material baru. Yang ketiga, bersifat linier, yaitu berkembang mencari bentuk dan karakter yang baru. Kemudian yang keempat, sangat kaku, yaitu tidak ada ekspresi diri. Beberapa jenis modernis. Yang pertama adalah modern oriental. Modern oriental ini konsepnya merupakan perubahan nilai-nilai oriental yang kental menjadi tradisional. Pada saat sekarang ini, justru elemen tradisional menjadi sentuhan modern. Yang kedua adalah modern pop. Konsep ini menciptakan berbagai produk dari bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, persegi, segitiga yang ringan namun tetap mencerminkan kesan sensual serta didominasi oleh warna-warna yang cerah. Yang ketiga adalah modern kontemporer yang mengutamakan clean design dan minim finishing. Yang keempat adalah modern minimalis, jauh ke gerakan Bauhaus yang berprinsip pada geometris, presisi, dan fungsi. Minimalis secara tidak sadar telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Konsep ini berfokus pada esensi dan kualitas dari ruangan. Yang kelima adalah modern natural. Konsep ini ditekankan pada penggunaan material seperti kayu, rotan, kulit, batu, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat alami. Ini contoh beberapa karya modernisme. The Old Guitarist, karya Pablo Picasso. San Giorgio Maggiore et Das, karya Claude Monet. Nude Descending a Staircase No. 2, karya Marcel Duchamp. Dynamics of a Car, karya Luigi Russolo. Data of Occupation, karya Casimir Malevich. The Great Masturbator, karya Salvador Dali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.